Ini adalah cara buat kalian yang mau beli harga saham di harga yang tepat dan juga di harga yang kalian mau. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan bahas gimana sih caranya supaya kalian tuh bisa beli saham di harga yang kalian mau dan juga tentunya di harga yang tepat teman-teman ya. Dan untuk penjelasan kali ini gue menggunakan Ajaib teman-teman ya. Karena apa? Karena ya, dari video sebelumnya gue udah jelasin ya, Ajaib ini aplikasi yang benar-benar luar biasa banget ya buat kalian yang mau trading saham ya, atau kalian mau investasi di saham. Karena dia itu aplikasinya tuh lengkap banget teman-teman, dan juga aplikasinya tuh sangat simple sekali. So buat kalian yang pemula pun, kalau misalnya kalian belum punya sekuritas teman-teman ya untuk trading saham, kalau kalian mau mulai trading saham, kalian boleh deh cek yang namanya Ajaib ini. Linknya udah ada di bawah teman-teman. Oke. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu teman-teman caranya untuk untuk beli saham tuh di harga yang tepat dan juga beli saham di harga yang kalian inginkan. Tapi sebelum itu, gue mau nunjukin dulu nih kalian nih dari awalnya seperti apa gitu ya. Jadi ini juga merupakan step by step tutorial kalau misalnya kalian mau trading di saham tuh hal apa sih yang harus kalian lakukan gitu ya. Dan ini tuh gue udah mau kasih tahu ke kalian adalah cara untuk pertama kali kita deposit teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang sudah punya sekuritas gitu ya, misalnya kalian sudah daftar di Ajaib, terus saya mesti ngapain lagi bang? Langkah berikutnya adalah kalian melakukan deposit teman-teman ya. Jadi deposit ini adalah sejumlah uang yang kalian masukkan ya ke rekening RDN teman-teman ya, yang mana nanti uang tersebut bisa kalian gunakan untuk trading. Oke. Nah, gimana caranya untuk deposit? Sekarang tanpa berlama-lama gue akan praktekin langsung teman-teman ya. Kalian bisa langsung lihat nih di layar kalian ya. Ini gue akan kasih lihat di sini, sebelah sini teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa dilihat di layar ya. Sekarang gue udah ada di aplikasi Ajaib teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Jadi ini adalah berandanya ya seperti biasa teman-teman. Dan ini untuk memulai untuk deposit gitu ya. Itu caranya gampang banget kalian teman-teman ya. Kalian tuh tinggal klik yang pojok kiri atas ini, ada profile picture kalian klik ya. Kemudian nanti di situ ada tulisan ya saldo RDN dan buying power berapa sekian, oke. Ini gue belum top up teman-teman ya. Kenapa gue bisa ada saldonya? Karena itu dari bonus ya. Jadi kalau misalnya kalian daftar Ajaib, jangan lupa kalian lihat kode referral kalian, terus kalian post di sosial media kalian supaya bisa dapat saham gratis. Nah ini gue udah dapat saham gratis yang lumayan ya, sahamnya ada Telkom ya, kemudian ada Campina ya, ada Hero juga teman-teman ya. Dan itu udah gue jual teman-teman, dan hasilnya bisa dapat masuk ke saldo RDN kalian. So ini menarik sekali, oke. Nah, kemudian kalian cara top up-nya gampang, kalian tinggal klik top up seperti ini ya, top up seperti ini ya. Dan ini gue juga sekarang sekalian mau top up ya teman-teman ya. Jadi kalian tinggal pilih nih, pilihannya banyak banget ya. Dan di sini ada lihat pertama ya, di atas ada banknya tuh Bank Permata. Ini kok Bank Permata apaan bang? Bank Permata ini adalah akun RDN teman-teman ya. Dan ini memang sekarang masih adanya Permata aja, tapi mungkin kedepannya akan ada pilihan lain dari Ajaib gitu ya. Dan kemudian maksudnya teman-teman ya, di sebelahnya ada nomor rekening. Nah ini adalah nomor rekening RDN. So semua dana yang kalian transfer teman-teman itu masuknya nggak ke perusahaan Ajaibnya itu, tetapi adalah masuk ke bank sendiri teman-teman ya, bank kalian sendiri. Yaitu banknya itu kebetulan di sini adanya Bank Permata gitu ya. Tetapi nanti mungkin ada bank lain teman-teman, oke. Dan di sini bisa dilihat nama pemiliknya adalah Daryl Yahya. Jadi ini adalah rekening RDN saya gitu ya. Jadi setiap saya mau top up ya, itu masuknya ke RDN Permata ini teman-teman. Jadi duitnya nggak akan kemana-mana sebenarnya. Nah, untuk transfernya teman-teman, pemilihan transfernya itu dia juga menyediakan berbagai pilihan ya. Yang pertama bisa dari Bank Permatanya gitu ya. Kemudian melalui Bank BCA bisa, melalui OVO bisa, GoPay, Dana, Genius, dan juga bank lainnya, oke, atau dompet digital lainnya. So ini yang menurut gue, yang waktu kemarin gue bilang ya, ini sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Kita dibuat sangat simple banget dan juga sangat efektif sekali ya. Kita bisa pakai dompet digital, kita bisa pakai OVO, pakai GoPay, bisa pakai bank apapun gitu ya. Soalnya ada bank lainnya juga, Bank BCA ya, Permata Bank gitu ya. Nah, di sini gue akan coba melalui Bank BCA ya. Dan di Bank BCA ini pun pilihannya juga cukup lengkap teman-teman ya. Bisa kita pakai transfer ATM ya, bisa pakai M-Banking juga, atau internet banking itu bisa, atau kita bisa langsung datang ke banknya pakai teller gitu ya. Nah ini kemudian ketika saya mau pakai M-Banking teman-teman ya, dari sini ada pilihannya. Cara-caranya. Pertama pilih menu transfer, terus rekening bank lain ya. Intinya ini sih caranya sih sama kayak kita kalau mau transfer ke bank lain aja sih teman-teman ya. Nah oke teman-teman, gue sekarang akan top up dulu, nanti gue akan balik lagi teman-teman ya, oke.
Ya teman-teman, gue sudah melakukan deposit teman-teman ya. Gue melakukan deposit melalui tadi Bank BCA ya. Dan itu caranya simple banget ya. Gue kaget banget sih. Jadi gue baru transfer ya pakai mobile banking ya, pakai handphone teman-teman ya. Kemudian gue cuma nunggu sekitar nggak ada 2 menit teman-teman ya. 2 menit itu langsung masuk loh saldonya tuh. Sekarang sudah berubah jadi 10.494. Tadi kan pertama cuma 494 kan. Gue tadi top up 10 juta. Dan ya ini dari pengalaman gue untuk top up sih ini simple banget teman-teman. Jadi ini menarik sekali, oke? Nah itu adalah caranya untuk top up. Jadi gampang banget kan ya. Kalian tinggal bisa pakai mobile banking, bisa pakai BCA, bisa pakai bank lain, atau bisa kalian menggunakan digital wallet kalian seperti Gojek, GoPay, OVO dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, so itu adalah cara untuk untuk depositnya teman-teman ya. Dan kemudian kita kembali ke beranda teman-teman ya. Kembali di beranda ini kita bisa lihat juga ya, di atas ini kok bintang-bintang apaan bang. Ini ada fitur yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau saldo kalian diintip sama teman kalian ya, kalian bisa menonaktifkannya dengan cara klik tombol kayak mata gitu teman-teman, kayak simbol mata di sebelah total investasi ini ada simbol mata. Kalian bisa klik teman-teman ya, bisa klik seperti ini. Nah ini ntar buying powernya akan ke-update. Nah seperti ini ya, buying powernya akan ke-update, terus total investasinya juga akan ke-update, oke? Dan ini kemarin gue iseng-iseng ya, dari duit bonus tuh gue baru beliin saham Citra lagi teman-teman ya. Tentu dapatnya sedikit ya. Jadi sekarang gue juga mau ngasih tahu ke kalian nextnya teman-teman ya. Tadi kan kita deposit udah ya. Sekarang cara untuk kita membeli saham teman-teman ya. Gimana caranya? Oke, untuk membeli saham ya, kalian tinggal ke di sebelah beranda ini ada button yang namanya cari teman-teman. Kalian klik button tersebut ya. Kemudian di sini kalian bisa cari saham ya. Tetapi sebelum kita mencari saham ya, gue pengen jelasin dulu fitur-fitur yang sangat menarik lagi ya. Yang pertama, ini ada agenda hari ini, kalender teman-teman. Ini keren juga sih ya. Jadi kalian bisa ngelihat di hari ini tuh ada agenda apa nih, agenda perusahaan apa ya. Dan kalau kita klik tanggal 9 ini, dia bisa kasih tahu nih, oh hari ini tanggal 9 November ada pembagian dividen dari si ITMG gitu ya, yang mana 307 perak per lembar dividennya. Dan kemudian ada RUPS dari si BSWD. Dan ini ini sangat bermanfaat sih buat gue ya. Soalnya gue suka banget ngeliatin kapan tuh corporate action tuh ada gitu loh, di tanggal berapa aja. Jadi gue nggak usah susah-susah cari di Google lagi atau di mana gitu ya. Gue tinggal buka fitur ini dan ini sangat luar biasa. Jadi bisa filter juga teman-teman ya. Kita bisa filter dari bulan November ini yang mau bagi dividen aja tuh siapa aja, atau kalau misalnya mau yang laporan keuangan tuh siapa aja, atau mau yang IPO siapa aja gitu ya. Kita bisa lihat teman-teman, dan ini luar biasa sekali fiturnya, nggak ada di tempat lain ya. Oke. Terus berikutnya ya, kita bisa lihat juga saham-saham yang trending. Kita bisa lihat ya teman-teman, ini saham-saham yang trending semua ya. Kenapa dia bisa bisa kasih tahu kita saham-saham yang trending ya, supaya kita bisa tahu nih, oh saham-saham yang lagi di tradingin tuh apa sih, yang lagi hot di market tuh apa. Di sini yang paling menarik nih ada ASRI teman-teman ya. ASRI itu menarik sekali karena memang secara teknikalnya juga lumayan bagus gitu ya. Nah berikutnya teman-teman ya, ini ada berdasarkan kategori juga ada gitu ya, dari top value, top volume kita bisa lihat, top frekuensi. Ini juga sangat-sangat memudahkan kita ya, buat trader-trader yang lama gitu ya, mungkin pasti tahu lah ini kegunaannya apa ya, top value, top volume seperti ini. Dan ini sangat berguna sekali buat mempersingkat waktu. Untuk market ETF ya, ini juga ada infonya walaupun saya nggak pernah pakai ya, tapi ini ya it's good to be there gitu loh, ETF, info ETF. Dan berikutnya ini yang paling saya sering pakai adalah sektor saham ini teman-teman. Ini juga menurut saya tuh bagus banget, dan ini nggak saya temuin di sekuritas lain ya teman-teman ya. Ini adalah fitur sektor saham. Jadi kita bisa kasih tahu nih, agrikultur ini lagi indeksnya gimana gitu ya, terus indeks pertambangan lagi gimana, industri dasar lagi gimana. Dan ini lucu ya, ada ikonnya gitu seperti ini ya. Jadi kita bisa gampang untuk mengingat-ingat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia gambar agrikultur, dia gambar tanaman, kalau properti dia gambar rumah. Ini fitur yang menarik sekali sih. Dan kerennya lagi, kalau kita klik teman-teman ya, contohnya saya mau trading properti nih, saya klik aja property track gitu ya. Dia bisa ngasih tahu kita saham-saham yang masuk ke kategori properti itu saham-saham apa aja. Dan ini kan luar biasa banget ya. Ini tuh mempermudah kita banget deh. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di sektor saham, kalau saya filter saham seperti ini ya, saya lihat tuh sektornya nih. Oh sektor yang lagi trending, yang lagi bagus apa nih, yang kenaikannya lagi mantep apa nih. Oh ternyata dari semuanya ini infrastruktur misalnya. Saya klik infrastruktur, kemudian saya lihat saham-sahamnya apa aja nih. Nah dari sini baru saya pilih yang market cap-nya tuh besar gitu ya. Jadi yang masuk ibaratnya masuk blue chip atau liquid lah sahamnya gitu ya. Baru saya pilih. Seperti misalnya JSMR gitu ya. Terus kemudian di sini ada lagi yang namanya Telkom gitu ya. Dan Tower itu juga masuk teman-teman ya. Dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi ini merupakan satu fitur yang sangat menarik. Oke. Nah sekarang kembali lagi cara untuk
membeli saham atau bertransaksi saham ya, pertama kita cari dulu sahamnya ya. Misalnya teman-teman, saya mau cari saham hari ini, saya mau tradingin misalnya saham Adi teman-teman ya. Adi, oke, saya lihat dulu. Nah, Adikarya gitu ya. Saya mau lihat Adikarya. Nah, di sini saya bisa tahu nih ada chartnya di sini teman-teman ya. Di sini ada chartnya. Kemudian kalau misalnya saya kurang puas ya, ini datanya kok kecilan, saya tinggal geser aja ke 1 mingguan atau mau 1 bulan gitu juga bisa, atau 3 bulan gitu ya, atau 1 tahun. Nah, 1 tahun ini nanti ini mewakili pergerakan per minggu sepertinya. Kalau 3 bulan ini masih pergerakannya masih per hari gitu ya. Jadi ini info yang sangat bagus untuk mempersingkat waktu. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih detail dan lebih jelas, kalian tinggal klik aja nih yang paling kanan ini ada kayak tanda signal gitu ya, tanda 3 bar itu kalian klik, dia langsung ke direct ke yang namanya Trading View teman-teman. Dan seperti yang kalian tahu ya, gua ini biasa kalau misalnya untuk menganalisa saham itu gue biasa memang pakai yang namanya Trading View gitu, karena menurut gua Trading View itu apa ya, charting tools yang sangat simple dan sangat bagus banget. Dia juga lengkap teman-teman ya. Dia fiturnya lengkap, bisa gambar, bisa segala macam. Terus kalau misalnya kalian mau pakai skala yang bagus juga, yang logaritmik seperti itu juga bisa teman-teman ya. Jadi ini merupakan fitur yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah, ini tampilan trading view-nya seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa langsung membuka trading view dari si ajaib ini, dan ini juga sangat membantu saya dalam trading ya. Karena ya memang saya kalau trading itu pakai yang namanya trading view ini seperti itu. Jadi kita bisa lihat ADI itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya ini ADI agak kurang ya, karena ada rejection dan di sini dia ada area supply-nya teman-teman. Jadi kita kayak ganti saham. Oke. Nah, berikut tapi segini ya, saya akan jelasin dulu sebelum kita milih saham teman-teman ya. Berikutnya ada yang namanya overview teman-teman ya. Overview itu sebenarnya isinya tuh adalah info-info tentang si saham ADI ini sih. Jadi dia open di harga berapa, high-nya berapa, low-nya berapa, market cap-nya berapa, itu kita bisa tahu, oke. Kemudian close-nya juga berapa, segala macam, volumenya juga kita bisa tahu melalui market view ini. Dan di sini ada yang menarik, ada key statistik teman-teman ya. Key statistik ini kita bisa lihat nih teman-teman ya. Bisa melihat yang namanya performance gitu lah. Performance-nya dia gimana, terus ada ROA-nya, NPM-nya berapa, EPS-nya berapa. Pokoknya yang berhubungan dengan laporan keuangan lah dia bisa muncul. Dan kemudian di sebelah sini ada technical, kalau kita klik ya teman-teman. Nah, technical ini juga luar biasa. Dia bisa ngasih tahu kita RSI-nya apa gitu, berapa, terus action-nya mesti gimana, stokastiknya berapa, gimana. Moving average-nya juga dia bisa tahu ya, yang 10 berapa, yang 10 exponential berapa, 20 berapa, 20 exponential berapa. Seperti itu. Jadi dia bisa ngasih kita signal ya secara nggak langsung teman-teman melalui indikator. Tapi sekali lagi gue nggak merekomendasikan kalau kita beli saham tuh pakai indikator doang. Jadi indikator ini sebenarnya hanya untuk konfirmasi kita teman-teman ya. Kalau misalnya kita sudah transaksi dan kemudian kita lihat, oh ternyata indikatornya juga setuju nih dengan analisa kita gitu ya, berarti ya itu boleh gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada kolom finansial juga. Di sini isinya ada balance sheet ya, ada cash flow, dan juga ada income statement-nya juga di sini lengkap sekali. Ada corporate action juga, jadi kita bisa tahu dia kapan mau bagi dividen gitu ya. Terus kemudian RUPS-nya juga kapan. Kalau misalnya kita mau lihat stock split juga, infonya kapan dia ada melakukan stock split apa belum. Kalau belum dia akan tertulis seperti ini. Terus bonus stock juga bisa diketahui infonya. Terus ada pengumuman-pengumuman juga dia bisa tahu. Dan ini lengkap banget, makanya gue tuh amazed banget sama Ajaib tuh, karena dia bisa kasih kita tuh informasi lengkap di satu aplikasi ini aja gitu. Ini luar biasa banget sih. Dan kemudian kita juga bisa lihat profilnya teman-teman ya. Profilnya kita bisa masuk, bisa lihat kategori dia masuknya apa aja. Oh dia masuk Kompas 100 juga, indeks Krihkati masuk juga, masuk GII 70 juga, properti dan segala macam. Dia bisa kasih tahu kita info dia masuk ke indeks apa aja. Dan kemudian bisa lihat company profile juga teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang company profile si Adi ini juga bisa gitu, oke. Nah kemudian sekarang kita coba cari saham yang oke teman-teman ya. Gue coba di Wika sekarang ya. Oke, Wika seperti ini. Gue lihat teknikalnya sebentar. Gue coba ganti ke 3 bulan. Nah dia akan muncul seperti ini ya. Oke, di Wika ini juga dia masih belum terlalu bagus. Sekarang gue coba ke saham Sido. Oke, Sido masih lebih bagus. Oke. Nah, sekarang gue akan coba untuk beli saham di Sido, teman-teman ya. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi ini adalah order booknya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau lihat news tentang Sido, tentang emiten-emiten yang berhubungan, ini juga bisa di kolom news ya. Kalian bisa lihat nih, oh ada berita Unilever, LPKR dan LPCK. Kalian bisa baca kalau kalian mau trading di saham itu. Tapi kalau enggak ya dilewatin aja, cari saham-saham yang kalian mau trading. Karena seperti ini nih, lonjakan kasus corona menahan laju bursa Asia.
Ini saham yang berhubungannya tuh BRIS, SIDO, dan PANS gitu ya. Kita bisa lihat nih kalau misalnya berhubungan dengan SIDO nih, saya klik aja gitu ya. Saya bisa tahu nih beritanya tuh ada apa aja gitu loh teman-teman. Oke. Nah, ketika saya klik dia langsung masuk ke direct ke apa portal berita lain teman-teman ya, dan saya bisa langsung baca nih teman-teman ya, saham-saham isinya apa sih nih, kalau misalnya ini bagus buat SIDO apa enggak gitu loh. Jadi intinya sih simpelnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke order book pada intinya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara untuk membeli saham itu kita ke order book teman-teman ya, ke order book. Terus kita lihat di sini ada tulisan B titik lot, terus ada tulisan bid, kemudian ada as, kemudian terus ada A titik lot. Nah, B titik lot ini apa maksudnya? Ini maksudnya adalah bid lot teman-teman ya. Jadi seberapa orang yang ngantri, berapa lot yang ngantri gitu ya di harga 835. Jadi misalnya gini, harganya di sini paling atas adalah 835 ya. Berarti di sebelahnya itu ada 33.768. Ini berarti di harga 835 itu ada sekitar 33.768 lot yang ngantri gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli 1 atau 2 lot, kalian akan masuk nih. Jadi akan nambah jadi 33.769 kalau 1 lot ya. Itu nanti kalian menjadi antrian ke situ ke harga sekian ya. Bang, kok banyak banget yang ngantri ya? Memang begitu ya, karena saham itu memang yang transaksi sekarang semakin banyak teman-teman. Tetapi tenang aja, pergerakannya cepat kok. Jadi kalau misalnya kalian mau ngantri ya kalian belinya di harga bid. Nah, kalau di sebelahnya ada harga as yang lebih mahal yaitu 840. Di sini ada antrian A titik lot. A titik lot ini maksudnya apa? Ini adalah jumlah lot yang ngantri untuk di offer atau di as teman-teman ya. So kalau misalnya kalian mau beli yang nggak pakai ngantri, atau kalau sekali mau beli langsung kebeli gitu ya, kalian tinggal beli di harga asnya ini. Jadi kalau misalnya kalian beli di harga 840, masih ada 13.646 lot yang siap untuk kalian beli gitu. Jadi ini stoknya masih segini nih, stok yang ada sekarang di 13.000. Jadi bedanya kalau di bid itu kalian ngantri, kalau misalnya kalian beli di harga as itu kalian nggak ngantri, kalian langsung dapat harga barangnya gitu ya. Oke. Nah, di sini gue akan coba contohkan, gue misalnya gue mau ngantri aja deh gitu ya. Gue tinggal klik harganya di 835 ini teman-teman ya. Kalian tinggal klik beli ya teman-teman. Kalian klik beli seperti ini. Terus kalian rubah harganya di 835 sebentar ya. Nah, kalau misalnya kalian mau rubah, kalian nggak usah, ini bisa ya sebenarnya di tanda minus sama plus gini, dia akan terubah sendiri berdasarkan fraksinya teman-teman ya. Kalau misalnya 830 kan fraksinya per 5 poin ya. Jadi sekali klik minus ini kurangnya 5 poin seperti itu. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, kalian tinggal klik aja nih di harga bidnya nih, harga 835 kalian klik, nanti dia otomatis keganti jadi 835. Kalau kalian mau ganti jadi 825, klik 825-nya, nanti keganti. 840, klik aja 840, nanti langsung keganti. Nah, di sini gue mau ganti jadi 835 gitu ya. Di sini ada order type-nya teman-teman ya. Order type-nya ada limit order dan auto order. Nanti gue jelasin itu apa auto order, tapi sekarang gue mau pakai limit order dulu. Periodenya per hari gitu ya. Jadi order gue ini akan berlaku untuk hari ini aja, seperti itu teman-teman ya. Dan lotnya ini kita bisa set sendiri teman-teman ya, mau berapa lot, mau 3 lot, mau berapa lot. Atau kalau misalnya kalian malas gitu ya, saya mau beli 25% dari harga atau 25% dari modal saya. Jadi saya tinggal klik 25% aja seperti ini. Jadi langsung keukur 2.588 atau sekitar 31 lot. Nah, kebetulan ini sangat cocok untuk money management saya untuk sekarang teman-teman. Jadi saya akan beli 25% dari capital saya, oke. Nah, ketika sudah setting semua seperti ini teman-teman ya, kalian tinggal klik yang beli aja nih, seret seperti itu. Nah, dia akan dapat konfirmasi order seperti ini, dan kalian tinggal baca konfirmasi ordernya. Sudah benar semua, langsung kalian klik beli seperti itu teman-teman. Dan kemudian order beli dikirim, kita tinggal klik lihat order, nanti dia akan ditransfer ke kolom transaksi di bawah sini teman-teman ya, dan isinya itu ada order di sini. Ini kita ada informasi beli SIDO, berarti kita membeli saham SIDO, jumlah harganya 835 sebanyak 31 lot. Posisi sekarang lagi open. Berarti open itu adalah kita masih ngantri teman-teman, masih belum ke beli gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah kebeli, nanti tulisannya dia akan tulis keganti jadi match atau done gitu ya. Kalau nggak salah sih di sini match teman-teman ya. Kalau misalnya ordernya sudah match, berarti posisi kita sudah kebeli dan si SIDO ini sudah masuk ke portfolio kita seperti itu. Oke. Nah, itu adalah cara untuk membeli saham menggunakan Ajaib. Sangat mudah kan teman-teman ya. Dan berikutnya gue akan jelasin satu fitur yang sangat menarik lagi yang menjadi inti dari video ini, yaitu kalau misalnya kalian mau beli di harga yang tepat dan juga di harga yang kalian mau, dan kalian nggak mau nunggu gitu ya, kalian tinggal klik yang namanya auto order seperti ini teman-teman ya. Nah, auto order ini apa bang? Auto order ini kalian bisa beli di harga yang kalian mau, atau kalian mau jual di harga yang kalian mau. Contohnya gimana ya? Misalnya kayak tadi ya teman-teman ya, gue beli saham SIDO gitu. Kita cari satu saham lagi deh ya untuk contohin. Di sini gue akan cari teman-teman ya.
saham, gue akan cari di sini misalnya gue mau beli saham BBRI gitu ya. Nah, gue lihat nih di saham BBRI ini seperti apa untuk 3 bulannya. Oke, di sebelah sini gue mau beli di sekarang di harga 3.600. Menurut gue masih agak tinggi. Gue akan beli di 3.400-an lah, itu baru harga the best. Nah, kalau misalnya gue mau beli di harga 3.400, itu kan gue masih nunggu teman-teman ya, dari 3.600 ke 3.400. Sedangkan gue nggak sempet nih mau nunggu misalnya gitu ya. Gue mau pergi atau mau ngapain gitu ya. Itu kita bisa menggunakan fitur yang namanya auto order teman-teman ya. Jadi fitur auto order ini kita tinggal klik ya teman-teman ya. Di sini di bagian transaksi ya, kemudian kita auto order, kita klik tanda plus seperti ini, kita klik beli. Oke. Nah, kita cari sahamnya. Tadi gue mau beli yang saham BBRI kan. Nah, gue klik BBRI seperti ini. Oke, dan kemudian di sini ya gue bisa ganti harganya, mau harga berapa nih auto ordernya nih. Gue mau beli di harga 3.400 gitu ya. Dan di sini syaratnya juga harganya kalau kena 3.400 gue beli gitu ya. Tinggal gue set, misalnya gue mau beli 5 lot gitu, atau gue mau beli 7 lot deh. 7 lot gue beli ya. Nah, seperti ini, next ya, harganya gue udah bener 3.400. Nah, ini periodenya kalian bisa atur, kalian mau berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Misalnya gue mau beli dari tanggal ini aja deh, jadi tanggal 9 ini aja yang gue mau beli gitu ya. Gue mau ngantrinya atau gue mau auto ordernya. Ya udah, kalian tinggal klik aja tanggal 9 sampai tanggal 9 seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, gue nanti tinggal klik yang namanya auto order. Oh iya, gue lupa jelasin teman-teman ya. Jadi di syarat harga auto order ini kalian harus set syaratnya teman-teman. Jadi harga kalau gue di sini lebih kecil sama dengan 3.400, makanya gue mau beli di harga 3.400. Jadi kalau intinya kalau dia udah kena harga 3.400, gue akan langsung beli di harga 3.400 sebanyak 7 lot seperti itu ya. Jadi ini juga mesti kalau mau beli biasanya sih lebih kecil sih kalau kita mau auto order beli, tapi kalau auto order jual biasanya itu lebih besar gitu ya. Jadi kalau di sini gue contohin lebih kecil, gue langsung aktifkan auto order dan dia langsung ada konfirmasi auto order, simpan order auto beli, lalu kemudian kita klik ke halaman auto order, dia langsung masuk seperti ini teman. Di auto order dia langsung muncul, oke, beli BBRI di harga 3.400 sebanyak 7 lot kalau misalnya harganya itu lebih kecil dari 3.400, dan ini sudah aktif. Kalau kalian mau nonaktifin, kalian tinggal klik aja nih yang tanda seperti ini, ntar dia jadi nonaktif sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah cara untuk kalian beli di harga yang tepat dan juga di harga yang kalian mau gitu ya. Jadi kalian nggak usah nunggu-nunggu, kalian bisa tinggal kalau sudah seperti ini, gue udah set auto order seperti ini, gue bisa tinggal teman-teman. Gue mau melanjutkan pekerjaan gue, atau gue mau jalan-jalan kemana, atau gue mau melakukan aktivitas lain, itu bebas. Jadi dia ketika harga sudah menyentuh ini, dia akan langsung kebeli teman-teman. Oke? So, itu sangat bagus sekali dan sesimpel itu teman-teman ya. Jadi ini merupakan fitur yang sangat menarik dari yang namanya si ajaib ini. So, ini sangat keren banget lah. Kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, gue sih rekomenin banget kalau misalnya kalian menggunakan yang namanya si ajaib ini. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dulu videonya ya yang mau gue sharing hari ini tentang fitur-fitur dari ajaib ya. Dan kalian juga bisa cek yang namanya auto order tadi, itu sangat berguna banget kalau misalnya kalian trading ya. Dan kalian bisa pakai langsung, dan kalian juga bisa langsung menikmati hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segini dulu videonya teman-teman. Buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord, baik itu saham maupun forex. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa langsung join dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka konten-konten yang ada di channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info seperti ini teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang ya, atau kalian mau request materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya teman-teman. So, sampai sini dulu videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.